Pemerintah mewajibkan masyarakat melakukan scan QR Code Peduli Lindungi saat memasuki tempat publik termasuk kantor pemerintah. Dalam hal ini, gedung perkantoran di Kabupaten Gianyar sedang dalam proses menerapkan aplikasi QR Code Peduli Lindungi. Sekda Kabupaten Gianyar, Made Gede Wisnuwijaya menyampaikan proses penerapan QR Code Peduli Lindungi di perkantoran pemerintah sedang berjalan. Pendaftaran dan penerapan QR Code Peduli Lindungi perkantoran di bawah koordinasi Dinas Kominfo Gianyar. Menurut Kepala Dinas Kominfo Gianyar, Ana Agung Gede Rake Suryadi Putra, sama seperti fasilitas publik lainnya, untuk memasuki perkantoran pemerintah, masyarakat wajib melakukan scan QR Code aplikasi Peduli Lindungi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pihaknya sudah mengarahkan penanggung jawab gedung perkantoran di Gianyar agar mengajukan permohonan QR Code Peduli Lindungi ke Kementerian Kesehatan secara online. Seperti ditetapkan sebelumnya, Peduli Lindungi menjadi syarat masuk bagi sektor utama aktivitas masyarakat, termasuk gedung perkantoran. Ditegaskannya, penanggung jawab gedung perkantoran yang belum memiliki sistem screening menggunakan Peduli Lindungi bisa mengajukannya kepada Kemenkes. Dinas Kominfo hanya membantu penanggung jawab gedung perkantoran melakukan pendaftaran secara online untuk mendapat QR Code Peduli Lindungi. Teknisnya, pendaftaran mengajukan surat permohonan dan formulir pendaftaran registrasi PIC atau penanggung jawab ke Kemenkes. Selanjutnya, pendaftar menerima email berisi username dan password untuk melakukan aktivasi. Pendaftar dinyatakan selesai mendaftar setelah melakukan konfirmasi melalui email. Penanggung jawab perkantoran sudah diingatkan untuk selalu mengecek email apakah telah menerima username dan password untuk melakukan aktivasi. Jika mengalami keterlambatan, Dinas Kominfo siap membantu guna melakukan pendaftaran kembali atau pendaftaran ulang. Kantor pemerintah yang telah dibantu pendaftarannya oleh Kominfo Gianyar mencapai 189 kantor, mencakup kantor desa, kantor camat, kantor OPD, kantor DPRD, rumah sakit, dan puskesmas. Wirnaya Bisnis Bali melaporkan.